Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang filsafat agama. Anggota dari kelompok ini ada Asyaiba Nashwa Azahra dan Iona Belvamodita. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Asyaiba Nashwa. Kita perlu memikirkan tentang agama. Filsafat berarti memikir, sedangkan agama berarti mengabdi diri. Seseorang yang mempelajari filsafat tidak saja mengetahui soal filsafat, akan tetapi lebih penting dari itu, ia dapat berpikir. Begitu juga orang yang mempelajari agama, tidak hanya puas dengan pengetahuan agama, tapi memerlukan kebiasaan dirinya dengan hidup secara agama. Seorang ahli agama yang bernama William Temple berkata, filsafat itu ialah menuntut pengetahuan untuk beribadat. Ia juga berkata, pokok dari agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi berhubungan antara seseorang manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, pengalaman ilmiah sebagai bukti adanya Tuhan. Ada beberapa jalan untuk menyelidiki soal-soal keagamaan. Kita dapat mempelajari suatu agama, termasuk di dalamnya sejarah alam pikiran dalam agama itu. Kita dapat membaca literatur keagamaan atau dapat juga kita mempelajari cara-cara ibadah dalam suatu agama dan pelajaran-pelajaran tertentu dalam masyarakat yang beragama itu. Semua itu dapat dilakukan, akan tetapi yang lebih penting dari segala-gala ialah mempelajari cara yang dinamai mempelajari kritik yang simpatik terhadap suatu agama. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa sukar bagi seseorang yang menganut agama dengan sifat bersemangat, agama lain dengan rasa cinta dan rasa hormat. Pengalaman ilmiah sebagai bukti adanya Tuhan. Menurutkan ada 3 macam bukti, yaitu ontologikal, kosmologikal, dan teologikal. Bukti ontologikal telah disusun oleh Anselm pada tahun 1303 sampai 1109 dan Descartes pada permulaan abad modern. Pokok sederhana dari usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mempunyai ide tentang Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu adalah suatu zat yang kita tidak dapat menggambarkan zat lain yang lebih besar. Yang ketiga, suatu zat yang ada dan mempunyai wujud tersendiri, yaitu tidak hanya ada dalam pikiran manusia. Dan yang keempat, oleh karena itu Tuhan itu ada dengan wujud hakiki yang tersendiri, yakni tidak ada dalam pikiran manusia. Selanjutnya, bukti tentang adanya Tuhan yang didasarkan atas pengalaman moral. Pertama, untuk menunjukkan adanya Tuhan dengan moral adalah pengakuan tentang adanya pengalaman. Kedua adalah pembuktian tentang adanya upaya moral, hargaan moral, seakan-akan ia dengan sendirinya mengakui yang dinamakan objek reference. Tiap-tiap orang alam moral yang berdiri sendiri. Hal ini akan nyata kala kita ingat bahwa tiap-tiap penilaian moral menghendaki tiga orang yang menilai pekerjaan yang dinilai ukuran suatu penentangan nilai itu. Hukum moral tadi harus bersifat superhuman di atas tingkatan kemanusiaan, sebab kita merasakan bahwa hukum itu tidak terdapat dalam diri kita. Pengakuan tentang adanya hukum moral yang objektif mendorong kita kepada kepercayaan tentang adanya Tuhan dan menjadikan hukum moral yang mempunyai arti. Filsafat komunisme. Menurut kepercayaan ini, di dunia ini hanya terdapat suatu macam yang bersifat natural, artinya yang disebabkan oleh alam. Oleh sebab itu, kepercayaan terhadap barang yang gaib salah belaka. Oleh karena keterangan tentang alam fisik itu hanya terdapat dalam alam itu sendiri dan bukan di luar alam itu, maka tak ada suatu zat yang menciptakan alam dan kita juga tak membutuhkan akan zat itu. Memang terdapat suatu hubungan yang real antara scientism yang nair dengan jalan pemerintahan sehari-hari dalam negeri-negeri komunis.
Tiap-tiap negara sebenarnya menjalankan hal ini sampai kepada batas yang tertentu. Tetapi dalam negara komunis, mereka menjalankan hal tersebut dengan tak ada batas. Oleh karena mereka tidak mendapat kesulitan yang ditimbulkan oleh kepercayaan manusia, yang di dalam agama Kristen dinamakan child of God, dan dalam Islam disebut khalifah Allah. Materi selanjutnya, anggapan bahwa dirinya benar. Bagi orang yang bukan komunis, sangat mudah untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan pikiran kaum komunis. Yang terpenting dari kesalahan-kesalahan itu ialah ketidakmampuan komunisme untuk memakai bagi sistem mereka sendiri ukuran kritik yang mereka pakai secara hebat kepada sistem lain. Para ahli agama telah menunjukkan pertentangan yang ada dalam tubuh komunisme itu. Anggapan bahwa kaum kapitalis itu pemeras dan bahwa kaum buruh jika mereka memegang pemerintahan tidak akan memeras, menggambarkan kebodohan tentang sifat-sifat manusia. Dan oleh karena itu, selalu didustakan oleh keadaan-keadaan dalam sejarah. Problem tentang adanya kejahatan. Problem adanya evil timbul dalam pikiran yang merdeka. Pada waktu kepercayaan tentang adanya Tuhan yang bersifat Rahman dan Rohim menemui tantangan dari kenyataan bahwa dunia itu tidak sempurna. Dunia tidak hanya mengandung pengetahuan, heroisme, keberanian, cinta kepada barang yang indah, serta sifat-sifat budi yang luhur. Akan tetapi, juga mengandung banyak sekali macam-macam nilai yang negatif. Kita tak dapat memperkecil atau menganggap sepi tentang adanya nilai negatif tersebut. Bagi filosof-filosof yang mengatakan bahwa kesengsaraan itu hanya merupakan bayang-bayang, mereka juga harus mengatakan bahwa bermacam-macam manusia telah merasakan bayang-bayang itu. Dunia kita ini adalah dunia yang mengandung kebahagiaan, baik yang sudah terjadi ataupun yang mungkin akan terjadi. Tetapi di samping itu pula mengandung kesengsaraan yang banyak. Kesimpulannya, hipotesa tentang adanya Tuhan lebih berisi dan dapat menjawab soal-soal yang mungkin timbul dalam pengalaman manusia kalau dibanding dengan hipotesa yang lain. Tapi kita tak dapat berhenti dalam soal itu, sebab soal sifat-sifat Tuhan merupakan soal yang lebih penting daripada soal wujud Tuhan. Oleh karena semua orang percaya kepada Tuhan, maka soal-soal sifat Tuhan menjadi lebih penting daripada soal wujud Tuhan. Menurut Engington, dunia ini pada akhirnya akan mengalami sesuatu keadaan stagnasi atau kemacetan dan tak akan mengandung kehidupan lagi, dan akhirnya merupakan dunia yang tak ada harganya. Kalau tak ada beda antara Tuhan dan dunia, dan kalau kemacetan itu benar, maka kehidupan Tuhan merupakan kehidupan yang terbatas. Tuhan yang terbatas bukan tujuan yang tertinggi. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.